Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya pada pelajaran IPA. Nah, kita masih di bab tekanan pada zat padat dan zat cair. Nah, di sini kita akan belajar bejana berhubungan. Yang ini masih pada tekanan pada zat cair. Materi tekanan pada zat cair. Terusannya ya. Bejana berhubungan. Bejana berhubungan ini merupakan sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Pada bejana berhubungan selalu berlaku permukaan zat cair yang sejenis, selalu mendatar dan sama tinggi. Nih, untuk konsep bejana berhubungan ini simple. Kayak seperti air pada umumnya aja. Nah, di mana air akan berubah bentuk mengikuti wadahnya gitu ya. Bejana berhubungan ini. Nah, masalahnya bagaimana kalau misalkan jenis air yang dituangkan itu berbeda, misalkan nih ke tabung yang ini itu dimasukkan air, sedangkan ke tabung yang ada bulatnya ini dimasukkan minyak. Apakah ukurannya itu akan sama tinggi atau mendatarnya itu akan sama tinggi? Nah, jawabannya itu tentu tidak. Kenapa tidak? Karena massa jenis airnya itu berbeda. Massa jenis air dan massa jenis minyak itu berbeda. Nah, kita akan masuk untuk mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Di sini ada rumus yaitu bahwasanya tekanan pada minyak ini sama dengan tekanan pada zat cair. Nah, dengan rumusnya itu P1 sama dengan P2. P1 untuk tekanan pada minyak dan P2 itu untuk tekanan pada zat cair. Rumusnya itu P itu kemarin apa pada tekanan pada zat cair. Nah, itu rumusnya itu Rho GH. Nah, untuk P1 itu pada minyak, tekanan pada minyak Rho 1 kali G kali H1, sedangkan untuk tekanan pada zat cair Rho 2 kali G kali H2. Nah, karena di sini gravitasinya percepatan gravitasinya itu sama, maka kita hilangkan G-nya. Jadi Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2 ya. Nah, Rho 1 ini merupakan massa jenis zat cair pada minyak. Kemudian H1-nya tinggi permukaan zat cair pada minyak. Sedangkan Rho 2 ini merupakan massa jenis zat cair pada air. Kemudian H2-nya ini tinggi permukaan zat cair pada air. Nah, sekarang ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini merupakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Prinsip kerja hukum Pascal. Nah, ini ada rumusnya yaitu F per A, di mana F1 dibagi F2 sama dengan F2 dibagi A2. F1 ini apa? Misalkan F1-nya itu merupakan gaya yang diberikan pada penghisap kecil. Kemudian F2-nya ini merupakan gaya yang dihasilkan pada penghisap besar. Yang A juga sama, itu merupakan luas penampang pada penghisap kecil. Kemudian A2-nya merupakan luas penampang pada penghisap besar. Jadi rumusnya itu gaya yang kecil dibagi luas penampang yang kecil sama dengan gaya yang besar dibagi dengan luas penampang yang besar gitu ya. Sekarang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, ada rem hidrolik. Nah, penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari juga ada teko, menara air, dan water pass. Nah, sekarang ini yang tadi ya, mengulangnya tadi ya, permukaan zat cair atas sejenis ini ada rumusnya merupakan dengan Rho 2 kali H2 sama dengan Rho 1 kali H1. Rho-nya itu merupakan massa jenis air, zat cair, dan H itu merupakan ketinggian permukaan zat cair gitu ya. Sekarang nih, bagaimana ikan dapat mengambang dan tenggelam? Nah, daya apung ikan ini, ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara sehingga daya apungnya lebih besar. Sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah
renang ikan. Nah, ini merupakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Nah, berlaku hukum Archimedes. Nah, gaya apung ini rumusnya sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air, di mana dilambangkan dengan FA. FA ini merupakan gaya apung sama dengan WU itu merupakan berat benda di udara dikurangi WA berat benda di dalam air. Hukum Archimedes ini merupakan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekanan ke atas. Kayak misalnya nih air yang tenang kita celupkan batu. Nah, itu akan menceratkan. Nah, itu merupakan tekanan yang keluar yang gitu. Nah, semakin besar gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau kita air dicelupkan sama batu kan suka muncrat gitu kan, suka ada air yang mancur gitu. Nah, besar gaya ke atas ini sangat bergantung pada volume benda yang tercelup. Nah, kalau misalkan kita nyelupinnya ke air itu batu yang kecil gitu, nyemplunginnya itu kan muncratnya itu kecil kan. Sedangkan kalau kita pakai nyemplungin pakai batu dengan batu besar, maka muncratnya itu akan besar kan. Maka di sini berlaku semakin besar volume yang tercelup, semakin besar juga gaya tekanan ke atas. Dengan rumusnya itu FA sama dengan volume dikali massa jenis cairan dikali percepatan gravitasinya ya. Itu dengan volumenya itu dengan satuannya meter kubik dan percepatan gravitasi meter per second persegi dan massa jenis zat cairnya kilogram per meter kubik. Nah, ini kondisi untuk apabila bendanya mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya jembatan Poton, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Juga kalian jangan lupa untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.